Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saya Asep Mulyana ingin menyampaikan sejarah tentang PUEBI. Menurut Mulyadi, dalam sejarah bahasa Indonesia mengalami 5 kali penggantian tata cara penulisan atau ejaan, yaitu yang pertama tahun 1901 disahkannya ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua pada tahun 1947 diubahlah ejaan Van Ophuijsen menjadi ejaan Suwandi. Yang ketiga tahun 1966 diubahlah ejaan Suwandi menjadi ejaan Melindo. Yang keempat tahun 1972 diubahlah ejaan Melindo menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan sampai sekarang ini. Terus menurut Kurnisari Ananurlaila, acuan yang menerangkan kaidah ejaan bahasa Indonesia saat ini yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Terus menurut Gumelar tahun 2018, inovasi telah banyak terjadi pada bahasa Indonesia dilakukan dari sejak awal sampai menjadi bahasa Indonesia terkini. Terbukti adanya ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan yang disempurnakan dan terkini yaitu ejaan bahasa Indonesia merupakan evolusi inovasi sebelumnya. Nah, lanjut. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya itu Fajar. Ya, saya Fajar Nur Rahman ingin meneruskan tentang sejarah PUBI. Pembagian PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda besar, tanda baca. Pemakaian huruf diklarifikasi menjadi 8, yaitu abad, abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diphthong, digabung huruf konsonan, huruf dikapital, huruf miring, dan huruf tebal. Selain itu, dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia membagi menggunakan Selain itu, dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia membagi penggunaan tanda baca yaitu terdiri dari tanda baca titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda klipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrophe. Untuk selanjutnya akan dibawakan materi oleh Restu. Berikutnya pengertian PUBI. Menurut Arianti 2019.12, PUEBI Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan diperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Sedangkan menurut Murtiani dan kawan-kawan, EBI Ejaan Bahasa Indonesia adalah bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur
penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dan menurut Mulyadi, ejaan bahasa Indonesia merupakan sistem ejaan kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia berdasarkan pengertian PUEBI yang diungkapkan oleh para ahli di atas. Ditariklah kesimpulan bahwa PUEBI adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh saudara Jepti. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang ejaan. Ejaan menurut Kosasih 2017 ayat titik 2 172 tanda kutip, ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Alek dan Ahmad 2018 titik 2 259 tanda kutip, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf dan tanda baca. Lain halnya menurut Pinoja 2009 titik 2 19 ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Berdasarkan pengertian di atas, pengertian ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam penulisan suatu ujaran atau apapun yang perlu dituliskan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penggunaan kata, serta tanda baca sebagai tolak ukurnya. Terima kasih dari kami kelompok 8 untuk materi tentang PUEBI. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.